Hai semua dan hai juga untuk teman-teman pendengar podcast UKM Kependudukan Universitas Jember. Karena ini pertama kali aku ikut lomba yang diadain oleh UKM Kependudukan Universitas Jember, pasti kita belum saling kenal dong. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya izinkan aku untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Nazala Rizky Dwi Dideulada dari Universitas Airlangga. Atau teman-teman bisa panggil aku Dinda. Untuk memulai podcast ini, aku pengen tahu nih gimana kabar teman-teman semua. Aku harap semuanya tetap baik-baik aja meskipun di masa yang saat ini. Dan meskipun pada kenyataannya pasti ada beberapa teman-teman yang saat ini lagi gak baik-baik aja. Ada yang lagi sedih, lagi sakit, ataupun lagi merasa kehilangan. Tapi aku harap semuanya bisa tetap baik-baik aja nantinya. Kalau kata judul drama Korea sih, it's okay to not be okay. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa. It's something normal. Kita akan kembali lagi pulih nanti, tenang aja. Apalagi sekarang kan, banyak hal atau bahkan semuanya emang lagi gak baik-baik aja. Dari manusianya sampai kondisinya. Banyak kondisi yang harus diputar 180 derajat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kondisi yang lagi gak baik-baik aja akibat COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 ini, sepertinya emang semua aspek kehidupan banyak yang harus banting setir atau bahkan harus putar kondisi 180 derajat supaya aspek kehidupan itu tetap jalan, nggak stuck, atau seenggaknya bisa survive di kondisi pandemi ini. Aspek kehidupan yang aku maksud tuh misal kayak pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, atau bahkan teknologi. Nggak muluk-muluk, berharap makin maju atau makin bagus, seenggaknya tetap bisa survive atau bertahan di masa pandemi ini itu menurut aku sangat luar biasa. Karena emang pandemi ini tuh bikin banyak aspek kehidupan tuh jadi merosot. Meskipun gak semuanya, tapi kebanyakan iya. Dan ini tuh bikin aku pengen ngobrolin suatu hal. Jadi aku sempat baca nih di salah satu berita di website Radio Republik Indonesia yang diterbitin pada tanggal 14 April 2020. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, berita itu menyebutkan bahwa pandemi ini tuh membuat krisis ekonomi mulai datang dan sekitar 60% perusahaan terdampak. Wah, jadi lumayan gede juga kan pengaruhnya. Nah, ini ada lagi nih, di Badan Pusat Statistik. Kalau misal kita lihat di websitenya tuh, biasanya selalu nyediain data statistik perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu. Tapi biasanya nggak cuma ekonomi, ada juga tentang sosial kependudukan, pertanian dan pertambangan, dan biasanya ada perdagangan. Tapi biasanya kalau perdagangan ini tuh masuk ke ekonomi. Oke, kita balik lagi ke bagian ekonomi dan perdagangan. Jadi di situ tuh aku baca yang judulnya tuh gini, ekonomi Indonesia 2020 turun sebesar 2,07%. Nah, 2020 tuh tahun kemarin banget kan? Tahun pertama kita benar-benar terdampak pandemi dan tahun pertama kita berjuang melawan pandemi COVID-19 bareng-bareng. Dan aku lihat nih di data pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020. Jadi, waktu triwulan 4 atau bulan Oktober, November, Desember 2020 kemarin, itu pertumbuhan ekonominya sebesar minus 2,19. Wah, minus kan? Tapi jangan kaget dulu, sebelumnya tuh lebih parah. Nah, tapi kita harus lihat lagi nih, kenapa kok bisa pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh mencapai minus seperti itu. Dan biasanya kalau di data statistik itu, meskipun judulnya triwulan 4 2020, itu seringnya dia menampilkan data dari triwulan-triwulan sebelumnya. Jadi judulnya triwulan 4 2020 biasanya juga menyajikan dari triwulan 4 2019, triwulan 4 2018, dan seterusnya. Dan waktu kita flashback nih, kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi pada waktu triwulan 4 2019. Ternyata pertumbuhannya sebesar 4,96. Kemudian kita maju dikit lagi di triwulan 1 2020 atau awal tahun. Pertumbuhannya ternyata udah mulai turun, 2,96. Dan kalau kita maju dikit lagi nih, di triwulan kedua, ternyata pertumbuhannya tuh sebesar minus 5,32. Wah, itu minusnya sampai ke 5,32. Nah, di sini kan kita bertanya-tanya gitu. Kok bisa pada waktu triwulan 2 pertumbuhannya tuh sampai ke minus 5,32. Dan ternyata kalau misal kita ingat-ingat lagi, pada waktu triwulan 2, khususnya bulan April, Mei, Juni, pada tahun 2020 kemarin, itu kita sempat lockdown hampir di semua wilayah Indonesia.
Dan ketika lockdown itu terjadi, tentunya aktivitas perekonomian juga terhambat, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, yang tidak seperti biasanya. Nah, hal itulah yang membuat pertumbuhan pada waktu kuartal kedua itu benar-benar sampai ke minus 5,32. Tapi emang waktu 2020 kemarin, emang waktu itu kayak baru masa penyesuaian dengan kondisi akibat COVID-19 ini. Jadi emang sebenarnya hampir semua aspek kehidupan terdampak, bukan hanya ekonomi. Nah, kemudian bagaimana di tahun 2021 ini? Dan ternyata triwulan 1 ini masih berada di posisi minus, tapi posisi minusnya udah naik sedikit, yaitu sekitar minus 0,74. Dan ternyata juga di kuartal kedua ini, bulan April, Mei, Juni kemarin, pertumbuhannya sudah memasuki posisi yang positif, yaitu 7,07. Dan kalau kita lihat nih, emang meskipun pandemi ini pertumbuhan ekonominya sempat turun drastis, tapi ternyata Indonesia itu bisa membuat perekonomiannya kembali stabil, bahkan dengan peningkatan yang cukup drastis. Jadi tadi tuh yang aku bahas itu perekonomian secara makro, secara agregat, atau dengan kata lain perekonomian secara keseluruhan dari Indonesia. Aku berharap di benak para pendengar podcast ini muncul suatu pertanyaan bahwa apakah kita bisa memengaruhi perekonomian secara makro itu? Emang apa yang bisa kita lakuin? Kayaknya kita terlalu kecil deh untuk memengaruhi perekonomian Indonesia secara agregat. Wah, jangan salah nih. Di perekonomian yang agregat itu tadi, sebenarnya kita udah turut-turut berperan. Kita udah berperan banyak, terutama dari sisi konsumsi. Apalagi kita kan generasi muda, banyak yang melakukan konsumsi baik itu secara online, offline, dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh kita berperan banget. Tapi kalau kita konsumsi terus, lama-kelamaan kita jadi konsumtif. Jadi nggak terlalu baik juga kalau kita konsumsi yang berlebihan seperti itu. Jadi gimana nih solusinya buat mengimbangi hal tersebut? Ya, jawabannya adalah dengan kita menjadi produktif. Produktif bukan hanya soal kita memproduksi barang mentah kemudian menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, tapi lebih dari itu. Produktif itu ketika kita bisa memberikan impact kepada diri kita minimal, atau seenggaknya kita bisa memberikan impact kepada orang lain di sekitar kita. Dengan menjadi generasi muda yang produktif, itu berarti kita sudah secara tidak langsung maupun secara langsung sudah mendukung perekonomian Indonesia secara agregat. Kita adalah agent of change. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Kita yang bertanggung jawab nantinya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan di sini aku ada sedikit tips yang harus banget pokok dilakuin oleh pendengar podcast dan aku sendiri tentunya, supaya bisa menjadi pribadi atau individu yang produktif. Pertama, fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan dan fokus terhadap kemajuan yang telah kita hasilkan untuk diri kita atau bahkan lingkungan di sekitar kita. Kedua, keluar dari zona nyaman. Berani mencoba hal-hal baru yang belum kita lakukan sebelumnya, asalkan hal-hal baru itu mengarah pada suatu hal yang memberikan manfaat tentunya. Ketiga, membuat skala prioritas. Mungkin udah terlalu klise mengurutkan sesuatu dari tingkat prioritasnya, tapi emang ini penting dan bermanfaat banget, apalagi buat kita yang memiliki jadwal yang cukup padat sampai-sampai lupa waktu untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir, refreshing dari skala kepadatan aktivitas kita. Kalau udah melakukan banyak hal untuk meningkatkan value kita, seharusnya kita memberikan reward atau penghargaan kepada diri kita sendiri dengan meluangkan waktu diri sendiri untuk refreshing. Itu adalah tips aku untuk kita semua. Dan aku harap nantinya di podcast kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan khususnya pendengar podcast UKM Kependudukan Universitas Jember. Dan aku harap juga nantinya kita bisa berinteraksi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.